Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadona ST, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023. Dari formasi Ahli Pertama Pembina Jasa Konstruksi, Dinas PUPR Kabupaten 50 Kota. Dalam video ini, saya akan memberikan ringkasan dari modul Agenda 3, di mana dalam agenda 3 ini dibahas dua materi. Yang pertama adalah mengenai manajemen ASN, yang kedua adalah mengenai Smart ASN. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Economic Forum tahun 2014 di dalam The Global Competitive Report 2014-2015 menunjukkan kinerja pemerintah Indonesia yang masih rendah, di mana negara Indonesia menempati posisi ke-37 dari 140 negara. Selain itu, data dari Bank Dunia menunjukkan nilai indeks kinerja pemerintah di tahun 2014 masih 0,01. Selain itu, berdasarkan indeks persepsi korupsi, Indonesia menempati posisi 107 dari 175 negara. Berdasarkan data-data yang sudah saya sebutkan tadi, hal ini menunjukkan bahwa ternyata birokrasi ASN belum menunjukkan profesionalitas kerja yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, maka seorang ASN harus memahami dengan jelas mengenai manajemen ASN dan harus mampu menguasai perkembangan teknologi, di mana seorang ASN harus mampu menjadi Smart ASN. Dalam manajemen ASN dibahas mengenai kedudukan seorang ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik, dan kode perilaku seorang ASN. Selain itu, ASN juga harus menerapkan konsep merit di dalam pengelolaan ASN. ASN memiliki 3 peranan penting, yaitu yang pertama, menjadi pelaksana kebijakan publik, yang kedua, menjadi pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, ASN akan memperoleh berbagai hak. Hak tersebut antara lain, yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas, yang kedua, cuti, yang ketiga, jaminan pensiun, yang keempat, perlindungan, dan yang kelima, pengembangan profesi. Sementara untuk kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang ASN, yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada semua orang, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Dan yang kedelapan adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan jenisnya, ASN terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua adalah P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PNS dan P3K memiliki kewajiban yang sama, namun dalam penerimaan haknya, P3K sedikit berbeda dengan PNS, di mana P3K tidak mendapatkan hak berupa dana pensiun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kinerja, dan kompetensi secara adil dan wajar tanpa adanya unsur politik, ras, warna kulit, agama, dan lain-lainnya. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM dimulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pegawai ASN terpilih, dan pegawai ditempatkan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya, dalam sistem merit ini, pengembangan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja itu berdasarkan pada kompetensi dari pegawai tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada Smart ASN.
Di era saat ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat, di mana komunikasi banyak dilakukan secara digital. Untuk itu, seorang ASN harus menerapkan literasi digital di dalam pelaksanaan kerjanya agar pekerjaannya bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penerapan literasi digital, seorang ASN tidak hanya dituntut mampu mengoperasikan alat-alat yang bersifat teknologi, tetapi juga harus mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kemampuan seseorang menggunakan teknologi atau digital skill saja, namun juga harus dilihat dari budaya menggunakan digital atau culture digital, etis menggunakan digital atau digital etik, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Perkembangan media digital tentunya tidak luput dari ancaman berbagai kejahatan di dalam dunia digital. Beberapa kejahatan di dalam dunia digital antara lain doxing, cyberstalking, revenge porn. Di mana doxing adalah membagikan data pribadi seseorang kepada publik. Cyberstalking merupakan mengintip atau memata-matai seseorang di dalam dunia maya. Revenge porn merupakan suatu tindakan di mana melakukan pembalasan dendam terhadap seseorang dengan menyebarkan video atau foto vulgar dari seseorang. Selain itu juga akan muncul suatu tindakan hate speech atau ujaran kebencian. Selain itu juga akan muncul di dalam dunia digital beredarnya informasi hoax. Dalam menghadapi informasi hoax ini, kita harus benar-benar selektif, kita harus melakukan evaluasi untuk memastikan keterbaruan informasinya, relevance, authority. Dengan demikian, kita dapat melindungi diri kita dari serangan-serangan berita hoax. Ada juga dalam bentuk penipuan secara digital, di mana ada scam, spam, phishing, dan hacking. Dengan kemampuan seorang ASN menjadi ASN yang smart dalam menggunakan literasi digital, diharapkan seorang ASN akan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Demikianlah rangkuman dari materi agenda 3 ini saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.